Saat curhat berubah jadi pelukan, dan pelukan berubah jadi candu. Mereka pun tersesat di jalan pulang, karena cinta yang salah tetap terasa begitu benar. Di sebuah lingkungan perumahan sederhana, yang tenang, hanya berjarak 5 rumah dari satu sama lain, dua keluarga menjalani hidup dalam takdir yang nyaris berseberangan. Dani, pria 35 tahun yang bersih, rapi, dan harum, seperti sore setelah hujan. Ia bekerja di perusahaan IT, pulang selalu tepat waktu, bahkan masih sempat menjemput anaknya sekolah. Pria itu nyaris tak bercelah, dan di rumah ada Mila, istri penurut nan ramah, yang mengisi waktu dengan memasak, merawat tanaman, dan membesarkan dua buah hati mereka. Satu anak SD dan satu lagi baru bisa mengeja, kata ayah dengan benar. Beberapa rumah dari situ tinggal Adit dan Dina. Adit bekerja serabutan. Jam pulangnya tak bisa ditebak. Kadang ia membawa pulang uang, kadang hanya keluh kesah. Dina, 25 tahun, manis dan murah senyum, terlalu cantik untuk ditinggal malam-malam oleh suaminya. Mereka punya satu anak berusia 5 tahun yang sering bermain bersama anak-anak Mila. Meski latar belakang mereka berbeda, Deni dan Mila cukup akrab dengan Adit dan Dina. Apalagi Dina sering datang ke rumah Mila, membawa makanan kecil, atau sekadar menemani waktu kosong. Dina dan Mila menjadi sahabat rumah tangga. Tapi seperti api kecil yang lama-lama menjilat kayu kering. Dari obrolan biasa, lahirlah simpati. Dan dari simpati, datanglah sebuah kebingungan yang tak ingin diakui. Awalnya Dina hanya curhat soal Adit, tentang uang belanja yang kurang, tentang suami yang terlalu sering di luar, tentang kelelahan yang tak bisa dihibur dengan sekadar tidur siang. Dani mendengar dari ruang tamu. Awalnya hanya jadi telinga yang kebetulan lewat, lalu jadi suara yang menanggapi, dan dalam waktu yang singkat, suaranya menjadi tempat yang Dina tunggu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Din, ucap Dani suatu sore. Dina tersenyum kecil. Kalau bukan aku yang keras, siapa lagi, Mas? Kata-kata itu menggantung di udara, hangat, tapi menyimpan dingin di ujungnya malam-malam berikutnya. Dina dan Dani mulai saling menyapa lewat pesan. Mas Dani, maaf ya ganggu. Anak aku susah tidur. Nggak apa-apa, kadang aku juga belum tidur. Entah kenapa, rasanya pengen cerita aja malam ini. Dan begitu cerita mengalir, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Mereka bicara tentang banyak hal. Tentang luka kecil, tentang rasa rindu yang tak jelas arahnya, tentang rasa tenang yang datang tanpa alasan. Lalu suatu malam, Dina menulis, Mas, kalau aku bukan istri orang, apa Mas akan tetap bicara seperti ini padaku? Dani terdiam lama sebelum membalas, justru karena kamu istri orang, aku merasa ingin menjagamu dengan caraku. Pagi itu Mila pergi ke pasar, anak-anak bermain di rumah tetangga. Dina datang, membawa mangkuk berisi bolu kukus. Mas Dani, ini mangkuknya kemarin, katanya. Tersenyum ringan, senyum yang terlihat lebih cerah dari biasanya. Terima kasih, Din. Masuk dulu. Dani membuka pintu. Separuh ragu, separuh berharap. Dina melangkah masuk. Dapur wangi teh dan sisa roti panggang. Dani menerima mangkuk dari tangannya. Dan saat jemari mereka bersentuhan, waktu seakan membeku. Mata mereka saling menatap, tak ada suara, tak ada tawa, hanya nafas yang pelan dan detak jantung yang mulai tak beraturan. Dani tak melepaskan tangannya. Dina tak menariknya. Sentuhan itu sederhana, tapi mengandung rindu yang tak mereka sadari telah tumbuh lama. Bibir mereka akhirnya saling mencari, saling menemukan. Ciuman pertama itu pelan, hampir ragu, tapi begitu jujur, hangat dan gugup. Pelukan menyusul, lama, tenang. Tubuh Dina bersandar di dada Deni, seperti tempat yang sejak lama ia rindukan. Setelah itu, semuanya berubah. Deni dan Dina mulai main kari-kari alasan untuk bertemu. Kadang hanya untuk mengobrol 5 menit, kadang untuk sekadar melihat senyum satu sama lain. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Dina datang dengan dalih ingin menjemput mainan anaknya. Mila sedang mengantar anak ke dokter. Dani membukakan pintu. Mas, boleh aku masuk? Dingin di luar, Dani mengangguk. Di dalam rumah yang hening, Dina berdiri dekat jendela. Rambutnya lembab,
Baju tipisnya sedikit basah. Danny menatapnya. Terlalu lama untuk disebut sopan. Maaf, aku basah, ucap Dina lirih. Danny mendekat. Kau bisa pakai jaket Mila, tapi aku rasa pelukanku lebih hangat. Pelukan itu kembali terjadi. Dan dari sana, segalanya tak lagi sama. Nafas mereka saling mencari. Tubuh mereka bersandar tanpa perlawanan. Tidak ada kekasaran, hanya keinginan yang halus dan mengendap lama. Mereka tenggelam dalam satu sama lain. Tak ada kata, hanya desir hujan dan desir dada yang saling mengetuk. Setelah itu, pelukan menjadi candu. Sentuhan menjadi kebutuhan. Ciuman jadi doa. Mereka mulai mencuri waktu lebih sering. Di dapur, di belakang garasi, bahkan di gudang kecil saat anak-anak sedang tidur siang. Tak selalu bercinta, tapi selalu hangat, selalu intim. Ada malam-malam ketika Dina menulis, "Mas, aku kangen wangi lehermu. Aku juga rindu wangi tubuhmu yang tertinggal di bajuku." Lalu mereka bicara lewat video call. Dina hanya mengenakan daster tipis. Danny membuka 2 kancing teratas bajunya. Mereka saling menatap, saling bernapas, membayangkan sentuhan yang tak bisa terjadi malam itu. Dan setiap mereka bertemu, api itu semakin sulit dipadamkan. Mereka tahu itu salah, tapi tubuh dan hati tak bisa diajak logika bicara. Namun hidup tidak memberi ruang untuk cinta gelap berlama-lama tumbuh. Mila mulai curiga. Danny sering melamun, terkadang menjawab dengan kalimat pendek. "Tak seperti biasanya, Mas. Kamu capek ya?" tanya Mila suatu malam. "Sedikit," jawab Danny. "Tapi bukan lelah karena pekerjaan. Lelah karena rasa bersalah." Adit pun mulai curiga. Dina terlalu sering keluar rumah. Suatu malam, mereka bertengkar, dan untuk pertama kalinya, Dina berkata, "Aku juga butuh didengar, Dit." Lalu, sebuah malam datang seperti pisau. Dina dan Danny kembali bersama, dengan penuh gairah, penuh cinta yang tak semestinya. Tapi kali ini berbeda. Ada air mata di pelukan mereka. Ada luka yang mereka sadari akan lebih dalam jika diteruskan. Keesokan paginya, Danny bangun lebih dulu. Dina masih terlelap. Wajahnya damai tapi Doni tahu, damai itu rapuh. Danny duduk lama, menatap jendela, menatap dinding, menatap hatinya sendiri. Ia tahu waktunya tiba. Waktu untuk mengakhiri. Di teras belakang, Danny menatap Dina yang menggenggam cangkir teh. "Kita harus berhenti, Din." Dina tak langsung menjawab, hanya menunduk lama. Lalu berkata lirih, "Kenapa semua yang terasa paling nyaman justru yang paling menyakitkan?" Danny tak bisa menjawab. "Kau mencintai?" tanya Dina pelan. "Aku jatuh hati, tapi bukan untuk kumiliki." Dina meneteskan air mata. "Kalau aku merindukanmu, apa aku boleh tetap menyimpanmu dalam hati? Rindulah, tapi jangan datang." Dan hari itu, mereka berpisah. Tak ada pelukan, tak ada ciuman terakhir. Hanya mata yang berat dan dada yang perih. Danny kembali pada Mila. Lebih hadir, lebih penuh. Ia berusaha menebus, berusaha menjadi suami yang utuh. Dina pun berusaha memperbaiki rumahnya sendiri. Ia menahan banyak tangis, tapi ia lebih kuat sekarang. Ia tahu cinta tak harus memiliki bentuk. Tapi di dalam hati mereka, ada ruang kecil yang tetap menyala. Ruang rahasia itu kini terkunci, tapi hangatnya tak pernah benar-benar hilang. Dan dalam sunyi, dalam setiap malam yang lengang, mereka tahu cinta bisa datang dengan cara yang salah, tapi meninggalkannya adalah cara mencintai yang paling benar.